Ibu, orang pikun itu dikuasai setan tu Pak. Maka orang pikun ko nyo pelupo dan ciri orang pikun ko takut juai. Ya. Orang pikun ko takut mandi Pak. Karena orang pikun ko dikuasai setan tu, dikuasai jin tu. Buat akalnya dirusak. Sama makanya orang, mohon maaf nih, makanya orang gila bahasa Arabnya majnun. Majnun dari kata jin itu. Jin, majnun. Orang gila tu kenapa majnun, dia kuasai jin tu, maka orang gila ko takut je mandi. Maka ubek orang gila ko mandian. Mandian Pak tengah malam, tu ubek orang gila. Makanya apa-apa ibu kalau mulai malai mandi dua kemungkinannya tu. Kalau nak pikun atau mungkin encik lah itu. Kalau lado nak malai-malai mandi ya. Ada dua kemungkinannya beko tu mah. Kalau nak pikun atau cek lah. Karena air tu ubek, ya ubek, makanya air yang turun dari langit itu namanya ma'an mubarakan, air yang diberkahi Allah. Tu makanya orang kalau penyakit gangguan jiwa tu mandi air hujan tu. Air hujan langsung tu. Itu ubek gangguan jiwa tu Ibu. Allah yang sebut begitu. Jadi diturunkan hujan dari langit supaya membuang pengaruh-pengaruh setan. Jadi kalau ada apa-apa yang penyerengi, wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, salat sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan membahas tentang setan. Jadi yang belum kenal setan saya perkenalkan malam ini. Ya. Kita akan mulai pembahasan kita surat Yasin ayat yang ke-62. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Kata Allah, setan sungguh telah berhasil menyesatkan generasi yang banyak sebelum kamu. Jadi bukan orang per orang yang disesatkan setan, kata Allah, jibillan katsira. Generasi-generasi yang sangat banyak yang sudah disesatkan oleh syaitan. Maka kata Allah, afalam takunu ta'qilun, mulailah kamu berfikir bagaimana cara selamat. Jadi Allah menyuruh kita berfikir baca harus selamat. Kenapa? Karena sudah tidak sedikit generasi yang sudah berhasil disesatkan oleh setan. Nah, supaya kita bisa selamat, mari kita kenali seperti apa itu setan. Pertama, apa keistimewaannya? Yang kedua, apa metodenya? Yang ketiga, siapa teman-temannya? Nah, ini supaya kita kenal dengan baik. Pertama, apa keistimewaan setan? Bapak Ibu kalau baca surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Ketika setan hendak ketika iblis, jadi iblis itu nenek moyangnya Bapak Ibu ya, itu pemimpin besarnya, ya pasukannya setan. Maka ada junudu iblis, pasukan iblis. Jadi setan itu yang bergerilya, yang bekerja. Ya, iblis terima laporan saja. Iblis itu kenapa dalam Al-Quran tidak pernah jamak? Iblis selalu dalam bentuk tunggal. Kalau setan ada jamak syayatin. Nah, dia jamak. Jadi setan itu pasukannya. Induknya itu iblis namanya. Dia terima laporan saja tuh. Nah, jadi kata Allah, ketika iblis setan diusir dari sorga, maka setan meminta apa katanya? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, tolong beri saya waktu hidup sampai hari berbangkit. Setan minta dulu, ya Allah jangan matikan saya ya, sampai hari berbangkit.
Artinya setan minta kiamat pun dia masih hidup. Setelah dibangkitkan manusia baru matikan saya. Itu saking kesalnya itu iblis, ya, setan dengan kita. Dia ingin hidup sampai hari berbangkit. Kata Allah, fa innaka minal munzarin. Baiklah, engkau saya beri waktu hidup ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat saja. Jadi setan saja Bapak Ibu, iblis saja yang durhaka berdoa kepada Allah dikabul doanya Bapak Ibu, apalagi kita ya. Ya Pak. Setan saja yang durhaka berdoa dia pada Allah, ya Allah, beri saya waktu hidup sampai hari kiamat. Kata Allah, baik ya, proposalmu saya ACC. Nah, jadi setan ini Bapak Ibu sudah dikasih waktu tangguh sampai hari kiamat kata Allah. Jadi setan ini Bapak Ibu keistimewaannya pertama, tidak akan mati-mati. Dia tidak akan mati-mati sampai hari kiamat. Karena itu setan ini jam terbangnya sudah tinggi Pak. Dia hafal betul cara menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Yang ustadz dengan cara ustadz. Ya, yang pengusaha dengan cara pengusaha. Yang pegawai dengan cara pegawai, yang ahli ibadah dengan cara ahli ibadah. Jadi setan tidak kehabisan akal karena jam terbangnya sudah tinggi. Sebelum Nabi Adam diciptakan dia sudah ada, sampai kiamat tidak akan mati-mati. Itu kenapa orang yang ahli ibadah dia tidak menggoda dengan maksiat, tapi menggoda dengan ibadah. Tapi kemudian niatnya digelincirkan. Pernah Bapak dengar ada cerita namanya Barsisa. Barsisa itu ahli ibadah yang sangat saleh. Suatu hari dia tu beribadah siang malam. Datanglah seorang tua duduk di sampingnya berzikir. Bapak ini sudah 3 hari 3 malam tidak keluar-keluar dari tempat duduknya itu. Zikir saja siang malam. Barsisa ini tetap makan, tetap istirahat, tetap tidur. Sampai heran dia, inginlah ya mengetahui apa rahasia ibadah kok lupa makan, lupa tidur. Itu ibadah Pak. Apa kata Barsisa, Pak? Ambo cali apa dari tibu di siku tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah istirahat, duduk saya berzikir. Apa kecil apa setan tu, setan yang menyamar tu Pak. Ya tu. Jadi kecil apa setan tu, nyo cara beribadah supaya khusyuk, berdosa dulu. Kan mantap tu Pak. Supaya khusyuk beribadah ko, takut beribadah berdosa dulu cik. Enak? Iyo lo tak makan di Barsisa tadi. Dosa nak kamu kerja ni, you ambo ingin beribadah copak tu. Apa katanya? Bunuh saja orang. Kecik Barsisa, gadang mana dosa tu mah? Tak ada nenggak ketik itu. Kan negosiasi lah nya. Lain nenggak ketik tu apa bazina nya. Itu gadang baru tu mah nya. Nenggak ketik lah itu. Ada aja Pak minum khamar saya nya. Aku lagi ketik mah nya. Keluar di masjid carilah khamar lagi betul mau sobok je ibu-ibu menjual khamar, bu gajah semua je jamu gendong gini kok ha. Panggillah Bu. Khamar tu yo bawa kamari yang Bu minumlah sekali. Minum. Kiranya lama apa Ibu? Khamar ko lama apa Ibu? Ya, tu makuk diharamkan dak lama tu lah tu. Tu makuk disuruh besok dibuat sungai-sungai khamar oleh Allah. Nanti baca di surat Muhammad ayat 15. Besok di sorga disediakan anharun min khamar, sungai-sungai khamar. Ada sungai whisky, sungai brandy, sungai bir, langkok, vodka, langkok Pak. Saking gadangnya sungai vodka, sungai bir, sungai brandy itu Pak Ibu. Itu lebar sungainya saja kata Nabi perjalanan 40 tahun. Wah, kegadang sungai itu Pak Ibu. Jadi bisu awak minum bir di Serugo tu tak pagalih-galih modekol bu mencabu saya ke dalam tu. Ya. Itu mencabu saya ke dalam tu Pak. Nah, ya ajalah. Kiranya je lama bertambu seketik. Tambahlah segala lain. Mabuk. Lama mabuk akal hilang pangana tak stabil lai. Selesai tukang jual konyo perkosa. Tadanga lo dek suaminya isteri diperkosa, dia apa dia kari apa kau lapa cakap lo mati tu suami kau deknya. Akhirnya Barsisa mati dalam keadaan
sesat. Apa artinya ahli ibadah tidak dengan maksiat diganggu, dengan ibadah. Bapak tadi awalnya ingin beribadah seperti bapak tadi. Lupa makan, lupa tidur, lupa serba ibadah cara model tu. Begitu cara setan menggoda. Apa-apa yang rajin ke masaji, dak nyo tagahan lai. Dak tagahan di nyo ke masaji ke lah. Nyo suruh dulu tibo. Capek tibo je. Sehingga ketika dulu tibo kawan kudian, dulu ibu dia ambo ya tu. Ya ambo ya cetu ambo tu mat. Selesai tu mat. Kalau kadang hati dipuji pak, capek dia tu. Hendak. Bapak ibu nyo dorong mau sedekah tu. Sedekah lah je. Dak nyo tagahan no. Sedekah 1 juta. Nyo gabit orang sawala. Banyak-banyak ibu sedekah ya. Ambo di dulu cetu. Alah. Itu selesai pak. Jadi setan tu jam terbangnya tinggi. Kenapa? Dia nak mati-mati sampai hari kiamat dan punya pengalaman yang sangat panjang menggoda manusia ini. Ya. Itu keistimewaannya. Yang kedua disebutkan Allah di surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata setan kepada Allah, ya Allah, saya pasti akan datang kepada manusia. Dia akan datang pada kita pak. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi setan diberi izin oleh Allah untuk menguasai kita dari 4 penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Anak-anak apa? Tolong suaranya. Tolong suaranya. Pena yu buku saja adu. Nah jadi Bapak Ibu, setan ini bersumpah akan mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, kiri. 4 penjuru sudah dia kuasai. Ya Pak. 4 penjuru sudah dia kuasai itu Pak. Mungko, belakang, kanan, kiri lah selesai miliknya tu. Tinggal 2 penjuru lagi yang kita masih bisa menutup pintu. Yang setan tidak menyebutkan 2 arah itu. Apa itu? Atas, bawah. Atas itu zikir. Selama Bapak Ibu berzikir, setan kehilangan akal. Itu kenapa kata Allah, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Itu di surah Az-Zukhruf disebut Allah begitu. Siapa yang los dari zikir, maka setan menguasainya ketika itu. Itu makanya ketika di masjid Bapak Ibu salih wak sadonya. Ketika berzikir. Tiba di rumah, tiba di kantu, los nyepacik leh. Jadi setan tu selama berzikir dia lari tu Pak Ibu. Tu maka setan disebut khannas. Khannas tu arti yang bersembunyi. Iza zakarallah khannasa, begitu kata Nabi. Bila manusia berzikir, dia bersembunyi. Khannas tu bersembunyi. Bila mereka lupa, waswasa, baru dia kenongol muncul. Jadi setan tu bisa kita tutup lewat pintu zikir. Selama Bapak Ibu berzikir, setan tidak akan masuk. Percayalah. Itu makanya kata Nabi, bila engkau marah, maka berzikirlah menyebut nama Allah. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila marah, baca bismillah, baca auzubillah, setan lari tunggang langgang. Karena marah itu kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Orang marah itu dikuasai setan. Itu maka orang berang itu bantunya ada bantu orang lah Pak. Merah. Telingo, mata merah tu, gigi saya tak merahnya Pak Ibu. Tu makanya orang berang tu kadang-kadang nyo ndak sadar mengeceknya setan, bangkit setan dan dianggap aja. Nah, jadi ibu-ibu kalau apa berang-berang di rumah jangan dilawan loh. Tu ndak orang loh tu. Katiko berang tu nyo ndak orang loh tu. Tapi jangan ibu sabui lo kepatanyo anak siapa berang-berang tu mah setan. Jangan betul lo Pak Ibu. Ya, kadang adanya jadi ya beko. Nah, makanya orang marah tu tidak pernah ada zikir. Selalu kalau amarah caci maki. Coba perhatikan. Anak-anak apa? Bako adab awak nak ada di masjid. Di masjid ni harus ada adab. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu, orang marah itu dikuasai setan karena itu tidak ada zikir, biasanya caci maki itu.
Maka obat marah tu kata Nabi, usir dia segera dengan berzikir. Jadi selama kita berzikir, pintunya tertutup. Pasti itu. Yang kedua, pintu bawah, sujud. Makanya kata Nabi, ketika manusia bersujud, i'tazala syaitan yabki, setan lari tunggang langgang sambil menangis. Itu makanya ada hadis Nabi, iza qara ibnu Adam as-sajdata, ketika anak Adam membaca surat sajadah, lalu dia bersujud, i'tazala syaitan yabki, setan lari tunggang langgang sambil menangis. So, pantangan setan ku sujud. Itu makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud. Maka lamakan sujudmu. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyak berdoa ketika sujud. Karena setan lari tunggang langgang. Jadi pintu bawah itu sujud. Setan hanya menguasai 4 pintu. Jadi kalau pintunya 6, berarti 75% sudah dikuasai setan. Tinggal 25% lagi yang kita bisa menguasainya. Caranya zikir dan perbanyak sujud. Itu cara menutup celah setan. 3. Keistimewaan setan disebutkan di Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu 24 jam melihatmu dan kamu tidak akan pernah melihat mereka. Allah sebut begitu, Pak. Kita bermusuhan, yang musuh kita melihat kita 24 jam, kita tidak pernah melihat mereka. Bila ke manang tu? Awak kabar parang, nelawan ko nyo monitor wak tarui. Nenawak dah pernah mencari lawan lah. Kabar parang je nyo. Bila ke manang tu? Mustahil manang tu pebo. Kemenangan melawan setan satu saja caranya. Minta perlindungan kepada yang menciptakan dia. Apa ibu kalau takui jo anjing, jangan lawan anjing tu, tamui tukang yang punya anjing tu. Pak, anjing pak wayo mah ya. Takui yang boy kabek lah nyo kabek mah. Kalau nyo kabek anjingnya tu aman tak tu mah. Abe tu cara selamat dari setan apa ibu. Tamui pemiliknya. Ya Allah, ambo dak taluk je setan kau leh. Tolonglah kabek leh. Tu makanya ibu Maryam nanti baca surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. Ketika anaknya lahir, Maryam, apa doa ibu Maryam? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong lindungi anak saya dan anak cucunya dari setan. Gitu anaknya lahir, yang nyopikian di ibu Maryam ku anaknya selamat dari setan. Ndak hebat tu Pak. Ndak belanja anak, ndak makan, ndak baju anak, nyopikian lo selamat anaknya dari setan. Tu makanya ibu Maryam begitu lahir Maryam langsung ditinggalkan di Baitul Maqdis di masjid. Bawa di masjid kau selamat dari setannya. Di rumah Allah bisa selamat dari setan. Tu makanya Maryam dari ketek ditinggal di masjid yo Nabi Zakaria supaya selamat dari setan. Jadi kau menyelamatkan anak-anak dari setan daken ke masjid kau. Bawa kalau ke masjid setan nak mau nyepai lah. Takuinya di rumah Allah. Tu makanya apa ibu selamu di masjid kau kan tenang hati tu. Ketenangan hati itu tentu jauh dari setan. Setan itu mendatangkan kegelisahan di hati kita. Apa ibu kalau masuk masjid baca doa kan Allah maftah li abwaba rahmatika. Karena setan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kita masuk masjid rahmat Allah kita tunggu. Tu makanya kalau masuk masjid hati tenang. Tu makok takaluk dengan ceramah tu. Nah. Apa metode setan? Nanti baca di surat Al-Anfal, ya. Metode setan di surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Izwashikumun nu'as. Jadi setan itu salah satu metodenya mendatangkan kantuk dan rasa malas. Makanya kata Nabi at-tasa'ub minasyaitan, mengantuk, menguap itu dari setan. Kalau kamu menguap, fakzim mastata', lawan semampu kamu. Apa ibu kalau menguap? Lawan. Jangan denganguan. Kalau denganguan, nyo pindah ke sabalah setan debeko tu. Orang sabalah menguak sontale mah. Dak percaya apa cobalah. Orang sabalah halah cik no mentale. Ya. Karena menguap tu dari setan. Maka lawan, tutup lawan. Ya. Biasanya menguak kau apa ibu kalau cuba baca Quran. Sehalaman baca Quran menguak mah. Kau nak percaya cubalah. Ya.
Ada orang baru jago laluk sembahyang subuh lah dari jam 9 laluk lah. Subuh pergi sembahyang ke masjid, Allahu Akbar. Ya nak. Sudah Assalamualaikum boleh menguak. Kenapa? Setan tak bekerja ketika itu. Nyo kawan rajo ketika sembahyang tadi. Dengan ceramah kau tak kaluk mah. Itu lagi tak. Gak panjang ceramah tu tak kaluk tonggak tembok tu begitu mah. Jangan kau apa-apa ibu-ibu je duduk-duduk dekat tembok dekat tonggak. Tu setan melo ke situ tu, si kuah je. Ya. Ya hati-hati dekat tonggak dekat tembok. Nya setan melo tu mah si kuah rencaanya. Itu. Sebab kalau menyandar ke tonggak, menyandar ke tembok, nya tak sadar beko tak kaluk lo tu. Tapi kalau awak duduk nak menyandar, kok tak kaluk tangguk jago langsung nak. Itu. Jadi mengantuk tu dari setan tu, makanya kata Allah diturunkan hujan dari langit. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan air untuk apa? Salah satu fungsi itu wa yuzhiba ankum rijsas syaitan. Allah ingin menghapus pengaruh setan. Jadi apa ibu kalau lama ngantuk terbalik mata ke cari air capek. Allah sebut begitu. Apa tujuan air diturunkan Allah? Supaya menghapus bekas atau pengaruh setan. Jadi apa kalau mengantuk ambil uduk. Apa kalau berang, setan tadi kan, ambil uduk. Cari air capek. Itu makanya apa-apa ibu kalau berang-berang tu pak, cari air. Itu makanya ibu apa kalau berang semprot jo air. Oh kau bertambah berang suruh mandi. Karena ubek berang kau air. Tu mohon maaf apa ibu. Orang pikun itu dikuasai setan tu pak. Maka orang pikun kau nyo pelupo. Dan ciri orang pikun ko takwi jo air. Ya. Orang pikun ko takwi mandi pak. Karena orang pikun ko dikuasai setan tu, dikuasai jin tu. Buat akalnya dirusak. Sama makanya orang mohon maaf nih, makanya orang gila bahasa Arabnya majnun. Majnun dari kata jin itu. Jin, majnun. Orang gila tu kenapa majnun dia kuasai jin tu, maka orang gila ko takwi jo mandi. Maka ubek orang gila ko mandian. Mandian pak tengah malam, tu ubek orang gila. Makanya apa-apa ibu kalau mulai malai mandi dua kemungkinannya tu. Kalau nak kapikun atau mungkin encik lah itu. Kalau lado nak malai mandi ya. Ada dua kemungkinannya beko tu mah. Kalau nak pikun atau cek lah. Karena air tu ubek ya, ubek makanya air yang turun dari langit itu namanya ma'an mubarakan, air yang diberkahi Allah. Tu makanya orang kalau penyakit gangguan jiwa tu mandi air hujan tu. Air hujan langsung tu. Itu ubek gangguan jiwa tu. Allah yang sebut begitu. Jadi diturunkan hujan dari langit supaya membuang pengaruh-pengaruh setan. Jadi kalau ada apa-apa yang penyerengeh ibu suruh mandi hujan. Abi penyerengeh itu. Nah adapun pengikut-pengikut setan itu ada 13. Dan kalau awak sabui kau sampai jam 10 apa ibu? Ramadan besok sabui. Gitulah tu. Jadi ceramah kita sampai 2 aja dulu. Ya apa keistimewaan setan dan bagaimana metode setan menggoda kita. Begitu dulu ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf.